Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Saya Kadik Wiranata akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Alasan utama mengapa karya ilmiah ditulis secara runtut dan sistematis ialah agar permasalahan yang diangkat dapat terlihat dan pembahasan serta pembedahan masalah itu dapat mudah dipahami. Ciri khusus karya ilmiah yaitu harus ditulis secara jujur dan akurat, berdasarkan kebenaran. Kebenaran dalam karya ilmiah itu adalah kebenaran yang sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Solihah. Saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dibagi menjadi 6 macam jenis. Yang pertama ada artikel. Artikel merupakan suatu bentuk karya tulis ilmiah yang disajikan secara sederhana. Artikel mempunyai minimal 10-20 halaman atau tidak lebih dari 5.000 kata. Yang kedua, ada makalah. Makalah merupakan suatu bentuk karya tulis ilmiah yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dan disertai dengan analisis yang logis dan objektif. Maksud dari kata logis yaitu dapat diterima oleh akal. Sedangkan maksud dari kata objektif yaitu berdasarkan kenyataan atau pengamatan. Ketiga, ada kertas kerja. Kertas kerja merupakan suatu bentuk karya tulis ilmiah yang menjelaskan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Kertas kerja dapat ditulis untuk disajikan dalam suatu seminar atau lokakarya. Yang keempat, ada skripsi. Skripsi adalah suatu bentuk karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Yang kelima itu ada tesis. Tesis merupakan suatu bentuk karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dari skripsi. Tesis akan mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang keenam itu ada disertasi. Disertasi merupakan suatu bentuk karya tulis ilmiah yang mengemukakan kebenaran yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang benar dan memiliki analisis yang terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijal Balepi Marsum. 3. Manfaat penyusunan karya tulis ilmiah. 1. Penulis dapat mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Penulis dapat terlatih mengembangkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil intinya dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih tinggi. 3. Penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bacaan dalam katalog pengarang ataupun katalog judul buku. 4. Penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. 5. Penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. 6. Penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. 4. Macam-macam sikap ilmiah. Orang yang berjiwa ilmiah adalah orang yang memiliki tujuan. Macam-macam sikap ilmiah ada 7. Yang pertama, sikap ingin tahu. Yang kedua, sikap kritis. Yang ketiga, sikap terbuka. Yang keempat, sikap objektif. Yang kelima, sikap rela menghargai karya orang lain. Yang keenam, sikap berani mempertahankan kebenaran. Yang ketujuh, sikap menjangkau ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfiani Anwar ingin menjelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Ada 8 sistematika penulisan dalam karya ilmiah. Yang pertama, topik dan judul. Kegiatan yang pertama kali dilakukan sebelum menulis adalah menentukan topik. Yang kedua, ada abstrak. Abstrak ini berisi tentang intisari menyeluruh tentang isi tulisan, mulai dari judul, tujuan, metode, dan rumusan hasil atau temuan. Yang ketiga ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ucapan terima kasih, dan keempat ada pendahuluan.
Pendahuluan ini berfungsi untuk menyadarkan pembaca akan pentingnya topik yang dibahas sehingga pembaca merasa perlu mengetahui topik itu secara lebih jauh. Yang kelima ada kajian pustaka dan kerangka teoretik. Kajian pustaka ini berisi tentang pembahasan tentang kajian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan kerangka teoretik adalah seperangkat teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Yang keenam adalah metode penelitian. Langkah selanjutnya adalah merumuskan metode yang dipakai dalam penelitian. Yang ketujuh ada pembahasan. Bagian ini berisi tentang analisis, pembahasan, dan pelaksanaan data yang telah dikumpulkan. Yang kedelapan ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil yang diperoleh dari pembahasan masalah sesuai dengan tujuan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Fernandus Ferry dan saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan kertas. Kertas yang kita gunakan adalah kertas HVS berwarna putih dengan berat 80 gram dan berukuran kuarto, dan naskah ditulis pada satu sisi. Yang kedua, teknik pengetikan. Huruf yang kita pilih adalah huruf standar, yaitu Times New Roman dengan ukuran 12 dan tinta berwarna hitam. Dan jarak spasi yang kita gunakan adalah 1,5, kecuali untuk abstrak, tulisan nama bab, tulisan nama judul, tulisan judul gambar, dan informasi kutipan langsung yang lebih dari 4 baris harus ditulis menggunakan jarak 1 spasi. Dan selanjutnya adalah tepi pengetikan. Tepi pengetikan yang harus kita perhatikan adalah pertama, bagian atas 4 cm, bagian bawah 3 cm, bagian kiri 4 cm, dan bagian kanan 3 cm. Yang ketiga, penomoran. Yang keempat, penulisan referensi. Dan yang kelima adalah penulisan daftar pusaka. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Setiawati. Di sini saya akan membahas tentang etika dalam penyusunan karya tulis ilmiah, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penulisan harus dilakukan secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Yang kedua, karya tulis ilmiah harus orisinil, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain. Yang ketiga, menjaga kebenaran fakta dan manfaat yang disampaikan. Yang keempat, bertanggung jawab atas tulisannya. Yang kelima, menerima saran dan kritik yang diterima dari pembaca, reviewer, maupun editor. Yang keenam, menyadari secara sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, etika penulisan ilmiah memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama itu menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk melindungi hak peneliti. Yang ketiga, untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Dan yang terakhir, yang kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardalina Dwinanda dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bahasa karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa ilmiah, yakni bahasa resmi yang digunakan dalam bidang keilmuan. Bahasa keilmuan tentu bukan bahasa pergaulan sehari-hari atau bahasa populer yang disajikan di berbagai media, karena karya ilmiah terbatas pembaca dan medianya, maka bahasa yang digunakan terbatas pula. Namun hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki bidang keilmuan yang sama. Secara umum, bahasa ilmiah adalah bahasa Indonesia resmi dan mengandung hal-hal teknis yang sesuai dengan keilmuannya. Bahasa yang memiliki karakteristik seperti kecendikiaan, formal dan objektif, lugas dan jelas, ringkas, dan konsisten. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.